Menakar pilkada langsung dan tidak langsung pada akhirnya berarti menakar arah demokrasi lokal Indonesia. Pilkada langsung memang tidak bebas dari problem. Lemahnya penegakan hukum dan minimnya pencegahan politik uang harus diperbaiki. Namun tetap menjaga satu prinsip fundamental dengan menjaga hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri harus dipertahankan. Kalau memang pilarnya adalah di partai politik yang profesional, berkualitas, dan juga bisa punya integritas karena dikontrol rakyat secara langsung, ya mungkin bisa lebih maju. Kalau selama ini partai politik seolah-olah hanya sebagai kendaraan untuk bisa mengakses uang negara, terus cara mengakses uang negaranya itu dengan cara korupsi kan gitu. Nah, itu kan jadi persoalan. Karena merasa partai politik nggak pernah dikontrol rakyat secara langsung. Kontrol rakyatnya kan hanya melalui pemilu, dipilih dapat suara banyak atau enggak. Sedangkan kemudian rakyat dimanipulasi, kemudian dipengaruhi dengan uang, politik uang, yang kemudian tanpa sadar yang menikmati adalah elit partai politik sendiri, itu kan yang jadi persoalan. Tapi kalau kemudian ada desain perubahan penguatan dan kemudian pemberdayaan partai politik yang lebih baik, ya mungkin bisa dilakukan langkah-langkah yang membuat rakyat terlibat langsung dan memiliki partai politik untuk bisa jadi alat perjuangan. Terus kemudian juga pendanaan partai politik itu juga langsung dari rakyat, tidak hanya tergantung oleh anggaran negara, misalnya kayak gitu-gitu, itu kan nanti bisa lebih menyempurnakan proses itu. Dan desain kontrol negara kesatuan karena perubahan sistem pemerintahan daerahnya itu juga bisa jadi kekuatan tersendiri, bahwa kemudian hubungan yang tidak lepas dengan dasar filosofi musyawarah mufakat berdasarkan perwakilan permusyawaratan tadi itu, ya itu yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang arahnya sih secara pribadi saya cenderung memang dicoba aja untuk kemudian masuk ke dalam proses pemilihan melalui DPRD, yang anggota DPRD-nya kan dari partai politik, tapi dengan syarat kekuatan atau profesionalitas partai politiknya atau pemberdayaan partai politik untuk betul-betul menjadi alat perjuangannya rakyat itu juga dibuat dalam satu undang-undang yang membuat tanggung jawab partai politik terhadap konstituennya itu muncul gitu. Kalau perlu ya pembubaran partai politik ada, sanksi perampasan aset partai politik juga ada, atau pengurusnya bisa dipidana dan sebagainya, itu bisa disusun di undang-undang partai politiknya gitu.